bahwa kami mau mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Di sisa akhir hidup kami yang Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami, biar kami boleh menyelesaikan pertandingan hidup kami dengan baik, finishing well, supaya kami boleh mengiring Yesus sampai akhir hayat hidup kami. Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, kami butuh anugerah Tuhan. Kami tidak bisa melakukannya dengan kuat gagah kami. Kami nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh suara-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh isi hati-Mu. Kami butuh pemahaman-pemahaman yang datang daripada Tuhan. Bicaralah kepada masing-masing kami pada pagi hari ini. Terobosi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah yang menghidupkan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan. Firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua, memberikan arahan kepada kami, teguran, didikan, nasihat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you, praise and worship team. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, selama bulan ini kita akan bicara tentang facing your giants. Kita akan bicara selama 1 bulan ini tentang menghadapi raksasa kehidupan dalam hidup kita, ya. Jadi saya akan buka dulu, ya, dengan facing your giants, menghadapi raksasa kehidupan. Minggu-minggu ke depan kita akan banyak belajar, ya, tentang hal yang berkaitan dengan ini, mengalahkan raksasa masa lalu dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ada satu pertanyaan dulu yang perlu kita tanya. Apa sih raksasa dalam kehidupan itu? Apa yang menurut saudara merupakan raksasa dalam kehidupan? Kalau saya boleh berikan definisi, raksasa itu sebenarnya bukan soal ukuran atau bukan soal besarnya. Tetapi yang menjadi raksasa bagi kehidupan kita adalah hal-hal yang menakutkan buat kita, yang mengintimidasi hidup kita, yang bahkan membuat kita jadi tawar hati. Kita bisa kepahitan, bahkan ada yang bisa sampai depresi. Kalau orang sekarang bahasa kerennya bilang kena mental. Nah, pernah dengar ya? Orang sekarang kan dikit-dikit, wah kena mental nih gua, kena mental nih gua. Raksasa itu sebetulnya bukan soal ukurannya, tapi apa yang membuat kita sampai terintimidasi, sampai ketakutan, ya, sampai tawar hati, bahkan bisa sampai depresi, saudara. Itu raksasa dalam kehidupan. Dan mari saya beritahu bahwa setiap kita pasti pernah menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa akan menghadapinya lagi. Atau mungkin sebagian saudara yang datang ke tempat ini sedang menghadapi raksasa tersebut. Ya, nah, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan. Saudara pasti sudah menebak, ya. Pasti ini pastor mau khotbah dari Daud dan Goliat. Betul, kita akan belajar lagi, tapi saya berdoa supaya saudara punya point of view yang baru, ada hal-hal yang bisa di-refreshment, yang bisa diingatkan dalam kehidupan kita, dan ada hal-hal yang kita bisa belajar lagi. Saya berdoa supaya saudara tetap mendapatkan kesegaran dari pewahyuan yang Tuhan berikan, ya. Kita akan sedikit banyak baca ayat, karena ini kisah cukup panjang, tapi kita nggak baca langsung sekaligus, ya. Tetapi akan ada cukup banyak ayat yang kita baca. Oke, mari kita fokus, kita konsentrasi, kita nggak terima WhatsApp dulu atau lain sebagainya. Kalau saudara mau catat di handphone, catatlah, ya. Dan pastikan saudara menangkap kebenaran firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 17. Saya akan mulai dulu baca dari ayat yang pertama. Pelan-pelan kita nikmati bacanya, ya. Oke. Orang Filistin, 1 Samuel 17 ayat yang ke-1, ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin.
Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Nah, saudara, jadi perang zaman dulu itu hadap-hadapan ya. Kalau saudara pernah nonton film Romance Three Kingdom atau film perang zaman dulu, ya kira-kira begitu ya. Dulu kan belum ada pesawat tempur, belum ada tank ya, belum ada senapan angin dan lain sebagainya. Jadi perang itu hadap-hadapan, kira-kira seperti itu. Di lembah sama di lembah gitu ya, dari atas bukit sama atas bukit. Nah, ayat yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Nah, jadi gambaran perangnya kira-kira seperti itu ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, ketika saya coba menyelidiki berapa sih tingginya si Goliat ini, ya, kisarannya di 2,8 sampai 3 meter ya. Bervariasi orang bilang. Ya, jadi saudara bisa bayangkan kalau orang tingginya 3 meter ya, itu luar biasa sekali. Ya. Saya dulu senang basket, kan ada replika Shaquille O'Neal ya. Saya cuma suka baca Shaquille O'Neal kalau kemana-mana susah, sampai di hotel ranjang juga kagak muat, mesti ada tempat lagi buat panjang kakinya. Terus ada ukuran sepatu dia tuh nomornya 60. Saya ini udah cukup gede saudara. Saya tuh pakai sepatu nomor 46. Agak susah cari merek lokal nomor 46. Ini Shaquille O'Neal kayak nomor 60, betul-betul kayak perahu itu sepatunya ya. Jadi kaki saya masuk pun juga ya pokoknya tenggelam langsung. Nah, ini Goliat lebih gede lagi saudara. Shaquille O'Neal tinggi baru 2 meter 16. Nah, ini 2,8 sampai 3 meter ya, kata Alkitab. Tingginya segitu. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju zirah yang bersisik, berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga, 57 kilo. Jadi bajunya aja 57 kilo ya. Di sini pasti banyak wanita yang di bawah 57 kilo. Ketahuilah bajunya Goliat lebih berat dari berat badan Anda ya. Jadi ini luar biasa sekali orang ini. Ya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia meminggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya itu 600 shikal. Mata tombaknya saja 7 kilo, saudara. 600 shikal itu 7 kilo ya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jadi perang zaman dulu itu biasa ya, kalau ada jenderal sama jagoannya menantang satu lawan satu, itu adalah hal yang biasa ya di perang zaman dulu. Lalu ayat yang ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Perhatikan ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dengar baik ini, tadi saya katakan, raksasa tidak selalu terlihat menakutkan dan besar. Pertanyaan saya gini, Goliat posturnya memang raksasa. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Goliat raksasa bagi Daud? Ini yang harus kita pikirkan. Secara postur ya, tapi apakah Goliat raksasa dalam hidup Daud? Saya harus katakan tidak. Kenapa? Saudara tidak akan temukan ayat di Alkitab di mana Daud takut sama Goliat. Yang takut itu orang-orang Israel dan Saul. Goliat itu raksasa untuk orang-orang Israel dan untuk Saul, tapi tidak untuk Daud. Daud nggak pernah cemas sekalipun. Daud nggak pernah takut sejengkal pun sama yang namanya Goliat.
Maka saya katakan bahwa raksasa itu tidak selalu terlihat menakutkan dan besar. Goliat berpotensi jadi raksasa untuk Daud, tapi nyatanya tidak. Saudara mau tahu raksasa untuk Daud siapa? Bukan Goliat. Nah, kita lihat sebentar, loncat dulu sebentar. 1 Samuel 23 ayat 15. Saya kasih tahu siapa raksasa buat Daud. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Yang pernah jadi raksasa buat Daud itu Saul, mertuanya sendiri. Mungkin ada yang bilang, ini relate banget sama saya. Enggak ya, kalau di tempat ini enggak ya. Tapi lihat. Daud itu nggak pernah anggap Goliat itu raksasa. Saul pernah jadi raksasa dalam hidup dia. Memang kadang-kala raksasa itu bisa orang yang dekat dengan kita loh. Bisa pasangan hidup kita, bisa rekan bisnis, bisa atasan, bisa siapapun itu. Raksasa adalah sesuatu yang mengintimidasi kita, yang bikin kita takut, bikin kita cemas, bikin kita stres, bikin kita sampai overthinking. Ada yang raksasa dalam kehidupannya adalah masa depannya. Ada yang raksasa dalam kehidupannya adalah dosa-dosa yang dia nggak bisa keluar dari sana. Ada yang raksasa dalam kehidupannya adalah dosa perzinahannya. Ada yang raksasa dalam kehidupannya dosa-dosa yang lain. Tapi yang jelas, Goliat itu bukan raksasa buat Daud. Daud nggak pernah takut. Kita harus bertanya kenapa Daud tidak terintimidasi oleh Goliat. Daud tidak merasa terintimidasi oleh Goliat. Nah, kalau saudara perhatikan ya, Goliat itu memang kerap kali mengeluarkan kata-kata intimidasi. Ini mereka berhadap-hadapan. Coba lihat ayat yang ke-16 ya. Dari 1 Samuel 17 kita balik. Kita main di 1 Samuel 17 saja saudara ya. 1 Samuel 17 ayat 16. Udah ya. Orang Filistin itu mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangkan, 40 hari, setiap hari mereka berhadapan dan orang Israel diintimidasi terus setiap hari. Nah, tetapi ada hal yang saudara perlu ketahui bahwa Daud itu tidak mendengar intimidasi dari Goliat. Itu masalahnya. Dulu belum ada berita CNN, belum ada pengeras suara, saudara ya. Jadi yang mendengar itu barisan-barisan yang depan. Yang depan itu pasti jenderal-jenderal, ya, pemimpin perang, raja, itu ada di sentral depan. Nah, kalau Daud itu nggak ada. Kalau Daud datang anterin makanan itu paling cuma sampai belakang doang. Daud itu nggak pernah mendengar intimidasi dari Goliat. Nanti kita belajar, pada akhirnya dia memang dengar. Tapi dari sini kita bisa belajar, saudara, ya. Kita bisa belajar bahwa gini, Daud tidak mendengar, ya, atau Daud pada akhirnya mendengar intimidasi dari Goliat itu bukan karena dia kepo, bukan. Seringkali kita banyak intimidasi, kemudian masuk ke dalam telinga kita, cuman satu aja, karena kita suka kepo, gitu aja. Kita suka ngurusin semua hal yang sebenarnya nggak perlu kita urus juga kita mau urusin. Kita mau tahu banyak hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu. Makanya ada banyak hal negatif yang masuk ke telinga kita, ada apa banyak hal-hal yang merusak, ada banyak hal yang bisa mengintimidasi kehidupan kita. Padahal kita nggak perlu tahu itu. Daud melaksanakan tugasnya saja. Ya, Daud itu hanya melaksanakan tugasnya aja. Daud orang yang setia pada tugas dan panggilan yang diberikan kepada dirinya. Kalau kita kadang-kadang, kita yang harusnya kita nggak tahu juga kita mau cari tahu. Akhirnya ada begitu banyak informasi yang sebetulnya tidak perlu untuk kita. Yang masuk ke telinga kita. Saya tulis gini di sini. Ada banyak orang mendengar intimidasi datang kepada dirinya di saat yang tidak tepat, bahkan tidak perlu ia dengar. Orang kepo akhirnya sering mendengar yang tidak perlu didengar.
Percayalah, setiap kita dalam hidup kita itu punya yang namanya patok kehidupan. Mau dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam apapun tuh kita punya patoknya. Kalau kita mau keluar dari patok itu, seringkali kita mencobai diri kita sendiri. Saya ambil contoh di sini, kalau di Alkitab itu ada yang namanya patok pelayanan. Ya, kalau di Alkitab ada namanya patok pelayanan. Nah, saya mau ajak buka sebentar ya. Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Ya. Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Nanti kita kembali lagi ke 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini hanya gambaran, tapi prinsip ini berlaku, saudara. Prinsip ini berlaku dalam semua area kehidupan kita. Percayalah, setiap kita itu punya patok kehidupan dan kita tidak perlu keluar dari situ. Kalau kita mau keluar dari patok kehidupan kita dan kita mau kepo kanan kiri depan belakang semua mau kita terobos, kita stres sendiri, kita pusing sendiri, akhirnya kita banyak mendengar informasi yang tidak perlu, yang bikin kita stres, akhirnya bikin kita depresi dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat atau orang-orang Yahudi, ia juga memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi. Makanya ayat ke-9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Ini adalah contoh. Paulus tahu betul, oh patok pelayanan saya adalah orang-orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi. Paulus tidak perlu cross the border, Paulus tidak perlu ikut-ikutan. Nah ini kalau bahasa sekarang yang lagi rame, cawe-cawe. Ya. Dia nggak cawe-cawe sama urusannya Petrus. Udah ya, rasul untuk orang bersunat, ini biarin Petrus. Nah, Daud itu persis begini. Daud tahu apa yang sedang menjadi season dalam kehidupannya. Dia tahu tugas dia adalah menggembalakan domba aja. Ya udah, dia setia dengan tugas yang dipercayakan. Ya. Yang penting kita menunaikan tugas kita. Bukan tugas orang lain yang kita campurin. Bukan tugas orang lain yang kita mau tunaikan. Tugas kita. Ini sudah prinsip Alkitab. Makanya yang perumpamaan talenta di Matius 25, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Kenapa yang punya 1 tidak mengembangkan apa yang Tuhan percayakan sama dia? Jawabannya simple. Dia sibuk ngeliatin yang punya 2 sama yang punya 5. Loh iya kan? Padahal Tuhan kagak suruh itu. Tuhan suruh dia urusan dengan yang 1. Ini bukan soal profitnya berapa. Tapi apa yang dipercayakan sama dia harusnya itu yang dikerjakan. Dia bukan mengerjakan apa yang menjadi patok bagian dia. Dia ngitungin yang lain. Dia mau cawe-cawe itu tadi sama yang lain. Akhirnya dia sendiri kagak mengerjakan bagian dia. Nah itu yang kita harus belajar. Ya. Nah jadi setiap saudara percaya saudara punya tugas yang harus ditunaikan. Ada yang di toko, ada yang di tempat usaha, ya, ada yang di rumah sakit, ada yang di mana-mana. Semua kita punya tugas pelayanan. Setialah pada tugas yang Tuhan percayakan itu. Nah, kalaupun akhirnya ada saatnya Daud mendengar intimidasi Goliat, Daud bersikap yang tepat. Memang ada saatnya Daud mendengar. Nah ini, kapan Daud mendengar, saudara ya? Kapan Daud mendengar intimidasi itu? Ya. Itu baru di ayat yang ke-22. Coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 22. Jadi ayat 16 tadi kan selama 40 hari kan. Daud tuh nggak tahu. Daud itu baru dengar ayat 22. Ketika Daud mendengar itu memang udah seasonnya Daud. Udah saatnya Daud bertindak.
Ayat 22 sampai 24 ya. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Jadi Daud ke situ pun karena dia dapat tugas dari bapaknya. Selama ini dia kan cuman ya sering datang bolak-balik, tapi cuman anterin makanan, udah pulang, titipin di belakang. Tapi Daud kali ini punya tugas dari bapaknya. Coba kamu temuin koko-kokomu, kamu cek itu pada selamat nggak? Nah, baru Daud ke depan karena dikasih tugas. Dia tahu persis patok pelayanan dia. Nah, dia jalan, baru akhirnya dia ketemuin koko-kokonya. Nah, baru kan. Sedang ia berbicara dengan mereka, dengan koko-kokonya Daud, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Ingat, ini nih udah 40 hari berlalu, saudara ya. Dari barisan orang Filistin, yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya, di situ baru Daud dengar. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, pada akhirnya Daud juga mendengar. Ketika akhirnya Daud mendengar intimidasi Goliat, Daud pun bersikap dengan tepat. Ya. Yang pertama, ada 3 hal secara cepat yang saya mau bagikan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Coba perhatikan di sini ya. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, lihat. Tawar hati. Perhatikan kata tawar hati. Ini bahasa Inggris menerjemahkan sebagai heart fail. Hati yang jatuh. Nah, dalam bahasa Ibrani itu digunakan ya kata nafal. Nafal itu punya pengertian fall down, jatuh. Thrown down as worthless, merasa tidak berarti. Nafal itu juga punya pengertian inferior. Inferior, merasa inferior, merasa diri lemah, payah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dengar baik ini, tawar hati itu masalah gambar diri. Saya ulang lagi, tawar hati di sini itu masalah gambar diri. Orang yang tawar hati itu punya masalah gambar diri. Makanya dia merasa dirinya kecil, merasa dirinya nggak berarti, merasa dirinya worthless, ya, merasa dirinya inferior, merasa diri tidak berharga. Gimana bisa lawan si Goliat? Merasa diri sendiri aja sudah inferior. Nah, makanya saya mau buka satu ayat yang udah sering saya baca. Ini kisahnya mirip, saudara ya. Bilangan 13 ayat 33, tapi kita baik untuk membacanya lagi ya. Ini persis ketika para pengintai Israel ya disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Juga kami lihat di sana kan Musa kirim 12 pengintai, orang-orang raksasa. Yes, secara ukuran mereka raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Mereka memang tinggi gede. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. 10 pengintai melihat dirinya sebagai belalang. Itulah tawar hati, worthless, inferior. Kalau orang melihat dirinya belalang, ngelihat apapun selalu saya bilang gede. Ngelihat botol aqua juga gede kalau belalang. Loh, ya kan? Kalau belalang. Makanya tawar hati itu adalah masalah gambar diri. Dengar baik ini, selama kita tidak bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat, kita akan melihat diri kita salah, kita akan melihat sekeliling kita salah. Kalau kita salah menilai diri kita sendiri, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri sebagaimana Tuhan melihat kita, ya. Kita akan melihat selalu salah dan kita akan melihat sekeliling kita semuanya salah. Karena sebenarnya semua itu berawal dari kesalahan kita melihat diri kita sendiri. Itu sebabnya apa yang saya harus sampaikan ya. Kenapa Daud melihat Goliat dia tidak tawar hati? Dengar baik, Pak, Bu, satu hari kelak anak-anak kita pasti menghadapi Goliat dalam hidupnya.
Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa bersama mereka 24 jam. Kita tidak bisa terus berkata, tenang nak, nanti ada Goliat, papa yang hadapin. Anak-anak kita pasti akan menghadapi Goliat dalam hidupnya. Apa yang perlu kita bangun? Yang perlu kita bangun adalah gambar diri mereka. Supaya satu hari kelak mereka menghadapi Goliat dalam hidupnya. Mereka siap. Tapi sayangnya, ada banyak orang tua yang tidak membangun gambar diri anaknya. Justru meruntuhkan gambar diri anaknya. Orang tua, kita jangan sampai melepaskan statement-statement yang justru membuat anak kita tawar hati, membuat anak kita worthless, membuat anak kita seperti inferior. Orang tua, please, jangan bilang sama anakmu, kamu bego, kamu useless, kamu memang gak bisa apa-apa. Kata-kata itu justru merusak, merobek-robek gambar diri anak-anak kita. Bagaimana dia bisa menghadapi Goliat dalam hidupnya nanti kalau sampai support system yang dia punya bukan menguatkan nilai-nilai value kehidupan, malah ikut merobek-robek gambar diri dia. Bagaimana dia bisa melihat dirinya benar sebagaimana Tuhan melihat dia? Kalau kita sampai sebagai orang tua justru kita ikut mengintimidasi anak-anak kita tanpa kita sadar dari kata-kata kita. Kita harus serius memperhatikan ucapan-ucapan yang kita lepaskan untuk anak-anak kita. Sekalipun kita lagi emosi. Karena ada banyak orang ketika emosi, melepaskan kata-kata yang tanpa kita sadar, justru kita robek-robek gambar diri anak kita. Nah, biarpun nanti kalau sudah kalem, dipeluk lagi anaknya, maaf ya, dengar baik, lebih baik kita tetap tidak melepaskan kalimat-kalimat itu. Sebab ketika kita lepaskan kalimat-kalimat yang merobek-robek gambar diri anak kita, itu menancap di hati mereka. Dan ketahuilah, justru kita harus mempersiapkan mereka untuk satu hari kelak mereka pasti tidak bisa tidak akan menghadapi raksasa, menghadapi Goliat dalam hidup mereka. Tugas kita sebagai orang tua justru mempersiapkan mereka, mempersiapkan mereka. Para suami, jangan rusak gambar diri istrimu. Halo. Para istri, jangan rusak gambar diri suamimu. Kadang-kala suami istri juga gitu. Kalau lagi berdebat, lagi argumen, bisa saling merusak gambar diri loh. Bisa. Kamu emang paling gak becus. Udah deh. Selalu kita lontarkan kalimat-kalimat negatif. Dan itu menjadi intimidasi untuk pasangan kita. Ya. Ayat 33. Coba kita lihat dari 1 Samuel 17 tadi. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara bisa lihat, Goliat raksasa buat Saul, raksasa buat orang Israel, tapi dia bukan raksasa untuk Daud. Betapa Daud punya gambar diri yang sehat. Sekali lagi saya ingatkan, betapa pentingnya sebuah warisan iman untuk anak-anak kita. Warisan iman yang saudara tinggalkan, itu bekal untuk mereka menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupannya. Warisan iman yang saudara tinggalkan, itu legacy. Harta yang saudara tinggalkan, itu inheritance. Tolong dibedakan. Ada dua macam warisan, ada inheritance, ada legacy. Kalau cuma uang yang saudara tinggalkan, sorry Pak, itu hanya inheritance.
itu tidak bisa dipakai buat menghadapi raksasa dalam kehidupan mereka. Setiap saat itu bisa hilang lenyap. Tapi kalau yang kita tinggalkan legacy, itu modal utama untuk mereka menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan mereka. Dengan cepat, hal kedua, ketika Daud mendengar intimidasi itu, Daud menjadi dirinya sendiri. Ayat 38. Ya. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia pun menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saul mencoba menjadikan Daud dirinya. Tapi dengar baik ini, kenalilah siapa diri saudara. Kita nggak perlu berusaha jadi orang lain. Tuhan selalu memakai apa yang ada pada kita. Tuhan bukan cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Tuhan tidak pakai apa yang tidak ada pada kita, Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Makanya orang yang punya gambar diri yang sehat, dia mengenali dirinya, dia tahu apa yang ada pada dirinya. Dia tahu apa tugas dalam hidupnya. Dia kenal betul siapa dirinya. Dia hidup dalam panggilan Tuhan. Maka tidak akan mudah untuk terintimidasi. Tidak akan mudah gentar menghadapi raksasa sekalipun. Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Kita nggak usah sibukin orang lain, iri dengan yang orang lain punya, tidak usah. Tuhan pakai dengan apa yang kita punya. Hal ketiga yang terakhir, saya beri nama ini, ketika akhirnya raksasa itu datang dalam hidup kita, comes with opposite spirit, datang dengan spirit berlawanan, atau dengan kata lain gini, jangan main pada game raksasa itu. Nah coba kita baca dulu ayatnya, 1 Samuel 17, ya, dari ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya. Nah mungkin mirip saya Daud ini ya. Oke. Ayat 43, tadi udah dihina ya, ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara bisa lihat Daud diintimidasi habis-habisan. Ya, sekarang ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Betapa Daud punya pendirian, saudara. Dia bukan hanya mengenal dirinya, lebih penting lagi, ia mengenal Allah yang dia sembah. Makanya dia bisa bilang, aku mendatangi kamu dengan Tuhan semesta alam. Tanpa pengenalan akan Allah, kita nggak akan bisa mengenal diri kita sepenuhnya. Kenapa? Karena dia pencipta kita. Kalau saudara nggak mau belajar mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal diri kita secara sempurna. Sebab dia penciptanya. Kalau saudara mau tahu paling detail tentang mikrofon ini, tanyalah pada penciptanya. Pasti dia lebih tahu daripada ahli sound system manapun. Penciptanya pasti paling tahu. Saudara mau mengenali dirimu, tanya sama penciptamu. Tanya sama Tuhan. Ya, nah, saudara, zaman dulu itu ada 3 macam pasukan. Ya,
peperangan konvensional zaman dulu itu ada 3 macam pasukan. Yang pertama itu disebut pasukan kavaleri, biasanya naik kuda, naik kereta. Yang kedua itu pasukan infanteri. Nah, ini yang pakai baju jira lengkap jalan. Nah, Goliat ini pasukan infanteri. Tapi ada pasukan yang ketiga, ya. Itu pasukan proyektil atau sekarang suka disebut artileri. Itu biasanya pelontar batu, pemanah. Nah, jadi kalau Daud maju berperang dengan membawa katapel, ya, dia ini tergolong yang proyektil. Nah, lihat ya. Goliat itu punya gamenya dia. Gamenya dia infanteri, maunya hadap-hadapan langsung, pertarungan jarak dekat. Daud tidak perlu ikut dalam gamenya Goliat. Daud tidak perlu sama jadi Goliat. Ini yang harus kita pelajari. Bahwa ketika bertemu dalam raksasa dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk datang dengan spirit yang berlawanan. Kita nggak perlu ikut dalam gamenya dia. Nah, makanya makna rohaninya tuh begini. Ketika raksasa itu datang dalam hidup kita, Said, apa raksasanya? Dosa perzinahan. Saya nggak bisa lepas dari perzinahan ini. Kita harus datang dengan spirit yang berlawanan. Dan kita tidak bisa bermain dalam gamenya dia. Udah tahu kenapa penyebab sampai berzina misalnya. Lingkungankah? Atau apa? Jangan sengaja datang di situ. Jangan bermain dalam game itu. Kita harus datang dengan frekuensi yang berbeda. Kita harus datang dengan frekuensinya Tuhan. Makanya Alkitab kan bilang gini, peperanganmu itu bukan dengan darah dan daging. Memang darah dan daging mau mengajak kita berperang. Tapi Tuhan ajarin kita untuk berperang dengan frekuensinya Tuhan. Maka senjata yang Tuhan kasih pun senjata di frekuensinya Tuhan. Ya kan, nanti saudara baca di rumah yang lengkap itu ya, Efesus 6. Kita belajar dari Daud. Daud itu nggak mau masuk dalam gamenya Goliat. Dan dengar baik ini, semua raksasa itu punya kelemahan. Nah, menurut penelitian yang saya baca ya, secara sejarah ini, Goliat bisa begitu gede itu karena dia tuh punya kelainan hormonal, saudara. Dan dia punya kelemahan. Kelemahan dia apa? Mata. Penglihatan dia jelek sekali. Makanya di ayat awal yang saudara baca, ada satu orang diri di depannya bawa perisai, ya kan? Ada tadi. Kalau saudara ingat, ya. Mudah-mudahan ingat semua. Ada satu orang yang selalu diri di depannya. Itu sangat dimungkinkan. Karena penglihatan Goliat itu pendek sekali memang. Dan waktu di ayat yang keberapa tadi? Engkau mendatangi aku dengan tongkat tadi. Ayat yang ke 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah, ini susahnya gini. Ini kalau saudara melihat bahasa Ibrani dan bahasa Inggris, saudara akan menemukan kata yang dipakai untuk tongkat itu jamak. Maka dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris sticks atau stoves dalam terjemahan yang lain, jamak. Dalam bahasa Ibrani juga jamak yang digunakan. Daud datang dengan satu tongkat, tapi Goliat tuh melihatnya banyak tongkat. Memang dia punya masalah dengan penglihatannya. Artinya apa? Percayalah, semua raksasa sekalipun yang saudara hadapi, itu punya kelemahannya. Saudara jangan fokus pada kekuatannya, fokus pada kekuatanmu. Daud fokus pada kekuatan dia. Dia nggak mau main sama gamenya Goliat, dia nggak mau main di frekuensinya Goliat. Dia datang dengan frekuensinya dia. Kalau kita harus belajar datang dengan frekuensinya Tuhan. Ya. Menghadapi orang yang suka mencaci maki kita, mungkin pasangan hidup kita suka mencaci maki kita. Kalau saudara caci maki balik, itu namanya saudara mau bertempur dalam frekuensinya dia. Jangan. Datang dengan spirit yang berlawanan. Ketemu orang yang suka berkata kasar, yang mencaci maki, datang dengan spirit yang lemah lembut, kan gitu. Ketemu orang yang pelitnya setengah mati misalnya, datang dengan spirit kemurahan, gitu dong. Jangan ikut dalam frekuensinya. Kalau datang orang pelit, gua bisa lebih pelit lagi. Nah, lu paman gober, gua pamannya paman gober. Nah, itu namanya kita datang dengan frekuensi yang sama.
Enggak, kita harus belajar. Kita jangan datang dengan frekuensi yang sama, datang dengan frekuensi yang beda. Datang dengan frekuensinya Tuhan. Nah, kalau kita nggak mengenal Tuhan, susah kita untuk bisa masuk dalam frekuensinya Tuhan. Terakhir banget ini. Semua raksasa dalam hidup kita harus kita hadapi. Apa yang kita hindari hari ini akan tetap ada di esok hari. Itu udah pasti. Bangsa Israel nggak mau menghadapi Goliat 40 hari di situ terus. Loh, ya kan? Nah, ayat yang terakhir, ini betul-betul terakhir, saudara ya. Yosua 14 ayat 12. Kita belajar dari Kaleb. Ya. Kita belajar dari Kaleb. Pemain musik boleh maju ke depan, boleh lembut ya. Mengiringi dengan lembut maksudnya, bukan naiknya lembut. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka yang difirmankan Tuhan. Kaleb justru minta sama Yosua, di mana ada orang enak, ada raksasa itu. Saudara, lebih baik kita menghadapi raksasa itu, kita usir dalam kehidupan kita. Kita menghindari, raksasa itu tidak akan pergi. Dia akan tetap ada di sana. Lebih baik kayak Kaleb, lebih baik kayak Daud, kita hadapi raksasa itu. Ya. Sebenarnya, apa yang menjadi raksasa dalam hidup kita itu ada di persoalan cara berpikir kita. Ya. Buat bangsa Israel, Goliat raksasa. Buat Daud, bukan raksasa. 10 pengintai, lihat orang-orang Kanaan raksasa. Yosua dan Kaleb melihatnya tidak. Makanya begini, cara berpikir kita itu penting. Penting apa? Penting kita isi dengan firman Tuhan. Kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Dan kita perlu belajar ini. Kita perlu belajar menata, mendisiplin cara berpikir kita. Saya juga lagi belajar tentang hal ini. Kemarin Pastor Rubin juga sampaikan. Cara berpikir kita itu bisa liar. Kita harus sering menatanya. Kita harus mendisiplinkan cara berpikir kita untuk terus sekaida dengan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Sebab kita itu bisa berpikir liar. Kita bisa dipakai Tuhan di saat yang sama. Bisikan iblis juga bisa masuk. Makanya kita perlu menata. Nah, makanya perbandingan yang dibuat adalah kebun atau hutan. Taman atau hutan. Yang namanya taman itu pasti ditata. Kalau hutan tidak. Makanya Adam dan Hawa diletakkan di taman, bukan di hutan. Nah, kalau pikiran kita tidak ditata seperti taman, tapi kita biarkan seperti hutan, ya, pikiran itu terus, hutan yang tidak tertata, ya, sampai satu saat kita sendiri juga sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Nah, itu yang dikatakan Alkitab dalam 1 Korintus 15 sebagai stronghold atau kubu yang ada di pemikiran kita. Itu lebih berat lagi. Makanya kita harus pastikan, sesuaikan cara kita berpikir dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, minggu-minggu ke depan kita akan terus belajar tentang menghadapi raksasa dalam kehidupan ini. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman ini, dan sekarang kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan suci.